Iya, halo semuanya. Kembali lagi di sini. Saya sekarang akan membahas tentang teknologi blockchain. Apa sih itu teknologi blockchain? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi teknologi blockchain itu adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang terdiri dari atas blok-blok yang tersusun dengan rantai. Makanya disebut dengan blockchain, blok yang ada rantainya. Nah, contohnya yaitu seperti ini ya. Untuk kita cari saja di Google. Jadi dia itu bentuknya kayak blok seperti ini. Nanti di setiap bloknya itu ada rantainya. Jadi setiap kita menginputkan sebuah data, maka akan kerekam di situ. Sedangkan kemudian data itu langsung dienkripsi oleh teknologi blockchain itu sendiri. Jadi dengan menggunakan teknologi blockchain ini, maka data atau yang sudah kita record akan lebih aman dan lebih transparan, bisa dibilang seperti itu. Ini ada contoh penjelasannya ya. Untuk blockchain sendiri, untuk sekarang paling populer digunakan untuk finansial, transfer cryptocurrency, atau kalau sekarang di kayak yang ramainya itu Bitcoin, kayak kripto. Nah, teknologi transfer kripto itu menggunakan teknologi blockchain terdesentralisasi. Nah, untuk blockchain itu sendiri sebenarnya ada banyak ya. Untuk kita membuat sistem itu bisa secara manual, atau secara tidak menggunakan framework atau menggunakan framework. Tapi di sini ada blockchain itu ada framework yang sering digunakan, yaitu blockchain Ethereum namanya. Blockchain Ethereum. Nah, ini paling banyak digunakan. Jadi sebenarnya blockchain itu tidak hanya untuk kita pengamanan untuk pengiriman data uang atau finansial, tapi bisa juga dipakai untuk berbagai macam aplikasi. Contohnya kita untuk menandatangani suatu teks digital. Contohnya sertifikat. Kita bisa mendaftarkan sebuah sertifikat itu ke dalam jaringan blockchain, sehingga nanti sertifikat tersebut terdapat alamatnya. Dan juga bisa ke delivery, tracking, IoT, financial, supply chain, dan lain sebagainya banyak. Jadi bisa dibilang blockchain itu pengganti database. Database itu kan centralized, walaupun ada juga ya database itu yang terdistribusi, tapi dia itu kan terdistribusinya sentral juga, dan untuk pengamanannya juga agak kurang, lebih mudah untuk di crack atau di hack lah. Nah, sedangkan blockchain itu ketika kita menyimpan data ke dalam teknologi blockchain, maka otomatis nanti udah ada enkripsi berupa hashing dari data tersebut. Nanti kita bisa lihat di aplikasinya Ganance namanya untuk simulasinya. Nah, untuk blockchain itu sendiri banyak tadi aplikasinya. Nah, cara kerja blockchain sebenarnya sesimpel itu. Cuman kita menginput data, direkod ke jaringan blockchain, dan kemudian data itu sudah aman. Seperti itu aja. Jadi ini lebih transparan, data lebih baik, dan audit lebih baik. Tapi untuk menggunakan blockchain itu kita menggunakan biaya. Nah, untuk biaya untuk penggunaan blockchain itu menggunakan uang kripto. Jadi setiap kita proses sebuah data, kita membayar sebuah gas, atau bisa dibilang kayak biaya admin prosesnya untuk memproses data tersebut, menyimpan ke dalam blockchain tersebut. Nah, untuk itu kita bisa untuk pakai uang digital asli, seperti kalau misalnya kita pakai blockchain Ethereum ya kita pakai Ethereum. Nah, untuk walletnya itu ntar kita pakai ada MetaMask namanya nih, MetaMask wallet. Ini untuk dompet digitalnya. Nah, untuk simulator atau kita bisa melihat blok-blok apa yang sudah terrecord, kita bisa buka aplikasi Ganance. Ganance itu simulasi blok buat blockchain. Jadi di sini nanti kita bisa lihat apakah kita berhasil untuk menambahkan blok atau belum. Kita buka dulu ya aplikasi Ganance. Nah, kalau di sini saya sudah menjelaskan tentang dasar pemrograman seperti JavaScript dan sebagainya. Di sini kan nanti di blockchain itu pemrogramannya pakai JavaScript dibanyakan, tapi bisa pakai bahasa lain. Soalnya kan nanti terpisah
untuk pemrograman blockchainnya sendiri, front endnya dan back endnya terpisah. Tapi untuk untuk dokumentasinya sekarang masih banyak banget menggunakan JavaScript. Jadi ya masih terlalu ini contoh Ganance. Ini Ganance tidak bisa di cancel. Oh, ini dia nih. Ini jadi ada akun Ganance, kita nanti di lokal servernya RPC namanya. Kalau di blockchain namanya RPC. Nanti kita bisa aktifin ke dompet digital ini namanya MetaMask. Kita ganti ke main Ethereum dulu. Nah, kita masukin, kita nanti belajar untuk daftar gimana cara bikin walletnya ya, wallet di MetaMask itu sendiri. Nah, di sini nanti ada nih. Nah, ini ada networknya masing-masing, kita bisa tergantung kita mau pakai apa. Ini untuk defaultnya sebenarnya localhost 8545, tapi saya belum tahu untuk 8545 itu localhost mana. Sedangkan di Ganance itu dia pakai 7545, dan nanti kita pakai framework namanya ada Travel itu 9454 kalau nggak salah. Di sini nggak ada sih, kita bisa pakai develop Travel dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya untuk menjelaskan blockchain sendiri. Untuk bahasa pemrograman kita menggunakan untuk bagian-bagian blockchain ada banyak ya. Ada front end seperti biasa aja, kita pakai sesuai bahasa pemrograman kita enaknya apa, bisa pakai PHP dan sebagainya front endnya, dan kemudian back end juga bisa pakai apa aja. Nah, untuk sisi blockchainnya itu nanti kita menggunakan namanya smart contract. Smart contract itu bahasa kesepakatan yang telah disepakati oleh nanti sistem kita. Jadi blockchain itu kenapa dia lebih aman? Jadi dia lebih transparan untuk transaksinya. Kalau misalnya contohnya kita ngirim uang di bank, kan kalau misalnya kita ngirim uang di bank, kita kan harus persetujuan dari banknya itu sendiri. Sedangkan kalau ketika ada orang ataupun siapapun yang hak prerogatifnya ada di bank itu, sedangkan kalau blockchain itu ada di pemilik dan juga penerimanya. Jadi untuk membuat sebuah peraturan, maka di blockchain ada namanya smart contract. Jadi ketika smart contract itu sudah berhasil kita jalankan, baru nanti biaya transaksi dan sebagainya baru kita bisa terima dari itu. Oleh karena itu jadi blockchain itu lebih aman dan lebih transparan dan juga decentralized. Jadi kita ntar banyak blok-blok yang ada nih, jadi dia tercatat secara rapi untuk iniannya transaksi. Jadi transaksi ini nggak berupa uang juga ya. Jadi maksudnya nih, semua proses yang ada di blockchain menggunakan namanya gas, biaya. Jadi kita mau nggak mau harus, kalau misalnya kita sudah ke real blockchainnya, kita harus bayar biaya untuk pembuatan blok itu sendiri. Biayanya ntar pakai Ethereum. Nanti ada mata uang Ethereum, nanti dia satuannya ada GWE atau WEI gitu. Di situ 1 WEI berapa, 10 pangkat 18 Ethereum kalau nggak salah atau gimana. Nanti bisa kita lihat di sini nih. 1 Ethereum berapa WEI. Gas dan WEI. Jadi dia biayanya lumayan kecil sih. Tapi ini bisa bisa dipangkas. Ada suatu program yang bisa memangkas biaya gas. Namanya gas, bukan gas buat ini ya, buat masak. Kalau orang baru, saya juga baru belajar, dan ini gas apa gitu. Ini 1 ETH itu 10 pangkat 18, berarti 1 berapa nih? 1 pangkat 18 banyak lah nih. 1 Ethereum. Sedangkan 1 Ethereum ini berapa rupiah? Lumayan mahal untuk blockchain itu sendiri. Mungkin penjelasannya itu aja ya. Nanti kita belajar untuk pembuatan smart contract dengan bahasa Solidity. Smart contract itu ada kalau di Ethereum pakai bahasa Solidity. Ada juga sih yang lain sebagainya, tapi kita nanti fokus di Ethereum aja. Soalnya kalau misalnya itu sama aja sih. Inti blockchain itu ya yang tadi, untuk mentransferasikan sebuah data, mengamankan sebuah data, dan memproses sebuah data secara lebih aman dan transparan dan secara decentralized. Nah, untuk aplikasi nanti disebut dengan DApp, Decentralized Application.
untuk blockchain itu sendiri. Sebenarnya sama aja kayak aplikasi biasa. Mungkin untuk sekian aja pengenalan untuk blockchain. Di sini kita menggunakan blockchain Ethereum. Sekian dan terima kasih.